Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajel Setiani dari Program Studi Pendidikan Biologi B 2019 Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan membahas topik mengenai biolistrik dalam mata kuliah Fisiologi Hewan yang diampu oleh Bapak Dr. Rusdi M. Biomed. Silakan disimak. Listrik sendiri merupakan salah satu energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP atau adenin trifosfat, di mana adenin trifosfat ini dihasilkan melalui proses respirasi sel oleh salah satu organel sel, yaitu mitokondria. Nah, teman-teman tahu nggak sih salah satu fenomena atau kejadian sehari-hari yang ternyata melibatkan biolistrik? Ya, salah satunya seperti tersengat listrik, di mana ketika kita tersengat listrik, maka otomatis tangan kita akan mengangkat atau menjauhi benda yang tadinya kita tersengat. Nah, proses tersebut itu cukup singkat, tetapi ternyata memiliki beberapa tahapan nih. Nah, ketika tubuh diberikan rangsangan tadi ya, seperti sengatan, maka otak akan memberikan perintah kepada sel saraf untuk mengeluarkan aksinya. Nah, itu yang tadi, mengangkat tangan tadi. Nah, dalam prosesnya ini ada beberapa tahap. Yang pertama ini ada resting atau istirahat. Yang kedua ini mulai diberikan rangsangan atau depolarisasi. Yang ketiga ini overshoot ketika berada di batas ambang. Yang keempat ini ada repolarisasi. Dan yang kelima ini ada hiperpolarisasi. Nah, kita bahas satu-satu. Sebelum diberikannya rangsangan, pasti keadaan sel ini akan beristirahat atau resting. Biasanya ketika diukur menggunakan alat ukur ion, kondisi ini akan berada di posisi minus 90 MV atau minus 70 MV. Nah, ketika jaringan ini terangsang dan diberikan stimulus yang cukup kuat, maka akan dapat termulainya itu potensial aksi akan mencapai minus 55 yang dinamakan dengan depolarisasi. Nah, di mana depolarisasi ini ketika rangsangan mencapai ambang batas, aliran muatan positif yang besar dengan cepat mengubah potensial membran. Yang tadi ya mencapai minus 55 dari minus 70 atau 90. Nah, depolarisasi ini dimediasi oleh saluran natrium dengan gerbang tegangan yang terbuka setelah mencapai potensi ambang batas. Saluran ini memiliki dua gerbang, yaitu aktivasi dan invasi. Dalam keadaan istirahat, gerbang aktivasi ini tertutup dan invasi ini terbuka. Ketika ambang batas tercapai, gerbang aktivasi terbuka dan saluran menjadi permeabel untuk ion natrium. Na+, K+, min ATPase tidak dapat melawan aliran ion ini. Dalam sepersekian milidetik potensi membran mencapai nilai positif. Nah, itu dinamakan dengan overshoot. Biasanya ini akan mencapai positif 35. Ketika keadaan overshoot di mana menyampai batas ambang di mana itu bernilai plus 35 MV. Setelah itu akan terjadinya repolarisasi, di mana kembalinya membran ke aslinya, potensi beristirahat. Dasar molekuler untuk repolarisasi ini yang pertama menutupnya gerbang dari inaktivasi, saluran natrium dengan gerbang tegangan. Yang kedua ini pembukaan saluran kalium dengan gerbang tegangan. Dan yang ketiga aktivasi Na+, K+ min ATPase. Repolarisasi tidak ada stimulus yang dapat menimbulkan potensial aksi lain dan disebut dengan periode refraktori absolut. Lantas seperti apa mengenai hiperpolarisasi? Nah, keadaannya ini potensial membran menjadi lebih negatif daripada potensial istirahat atau dalam keadaan istirahat. Jadi terlalu rendah ya kadar ionnya di dalam sel seperti itu. Bisa mencapai minus 94 MV. Hal ini terutama disebabkan oleh penutupan lambat saluran kalium yang tadinya saat terjadinya repolarisasi, tapi itu terlambat ya saluran natriumnya ini tertutupnya. Dan memungkinkan potensi mendekati potensi NERS untuk kalium seperti yang diprediksi oleh persamaan Goldman-Hodgkin-Katz. Seperti itu teman-teman. Jadi walaupun terlihat singkat prosesnya, tetapi ternyata ada beberapa tahapan yang perlu dilewati oleh rangsangan tegangan listrik itu. Seperti itu. Pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri saran.